Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Widianto. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah ilmu bagaimana cara mendiagnosa atau mendeteksi sedini mungkin seseorang yang bermasalah dengan tulang belakangnya atau yang bermasalah dengan pinggulnya. Mungkin barangkali terjadi dislokasi pinggul. Nah, diagnosa ini atau pendeteksian ini berlaku untuk orang yang belum merasakan keluhan sama sekali. Artinya orang bisa diantisipasi jauh-jauh hari sebetulnya. Orang yang kemungkinan nanti ke depan akan terkena saraf bersepit ini bisa kita deteksi sedini mungkin. Nah, bagaimana caranya? Nah, teknik diagnosa ini ada dua jenis. Yang pertama tadi untuk mendeteksi ketika seseorang ini belum terkena saraf terjepit, tapi sudah ada indikasi-indikasi atau tanda-tanda dari tubuhnya dia. Nah, yang kedua adalah teknik diagnosa jika seseorang ini sudah terkena saraf terjepit. Nah, kalau seseorang sudah kena saraf terjepit, maka cara diagnosa yang paling mudah dan tepat akurat adalah dengan cara di ronsen atau di MRI. Apa bedanya ronsen dengan MRI? Kalau MRI itu dia lebih detail, nah, dia bisa mengetahui detail-detail saraf terjepitnya terjadinya karena apa dan di bagian mana itu bisa ketahuan. Sedangkan kalau ronsen hanya mengetahui struktur tulangnya saja. Nah, dengan melihat ronsen paling tidak kita merasa aman untuk melakukan terapi manipulasi. Di ronsen kan kita bisa lihat kondisi tulang yang bagus atau tidak, barangkali ada fraktur di situ, kita bisa antisipasi melalui ronsen. Sedangkan MRI itu lebih detail. Jadi kalau mau tahu betul lebih tepat memang pakai MRI. Hanya biaya MRI ini lebih mahal dia, bahkan sampai ada yang 4 jutaan ya. Nah, maka biasanya kalau yang agak kurang mampu, biasanya kita sarankan minimal di ronsen saja. Kalau ronsen juga tidak terlalu lama menunggu dan hasilnya bisa lebih cepat didapat gitu ya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mendeteksi tadi ya. Saya bilang pertama yang Anda lakukan adalah melihat wajah ya. Perhatikan wajah seseorang. Jika kita bagi tengah ya, kita ambil tengah muka itu, kita bagi dua, kanan dan kiri, maka bandingkan kanan dan kiri itu apakah simetris atau tidak. Orang yang normal dia akan simetris mukanya ya. Tapi kalau dia ada bermasalah dengan saraf tulang belakang, maka muka seseorang ini tidak akan terlihat simetris. Pasti ada perbedaan, mulai dari kerutan di dahi ya, kemudian mata kanan dan kiri berbeda, terus kemudian bentuk pipi yang satu tebal satu tipis gitu ya, terus bentuk hidung yang mungkin bengkok, terus bentuk lekukan di di samping kanan kiri hidung, kemudian lihat bibirnya juga kita perhatikan, pasti akan ada perbedaan. Nah, langkah pertama itu untuk mendeteksinya awalnya. Yang kedua, lihat postur tubuhnya, suruh seseorang itu berdiri ya. Berdiri, kita lihat postur tubuhnya, lihat pundaknya apakah ada kemiringan ya. Perhatikan pundak kanan dan kiri apakah ada miring di situ. Kemudian Anda lihat juga dari depan dari belakang, Anda perhatikan. Terus yang berikutnya suruh seseorang itu untuk posisi ruku ya, posisi ruku. Lalu perhatikan tulang punggungnya, perhatikan punggungnya. Apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri? Apakah mungkin ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau ada yang lebih rendah, yang lebih tinggi, nah itu menunjukkan ada kelainan di tulang punggungnya. Langkah berikutnya suruh seseorang itu untuk berbaring terlentang. Kemudian perhatikan telapak kakinya. Sama ratakan kanan kiri,
kalau ternyata di situ ada terlihat selisih perbedaan panjang pendek, nah, itu menunjukkan seseorang mengalami dislokasi tulang pinggul. Terus kemudian naikkan kakinya 90 derajat posisinya dan perhatikan kakinya apakah telapak kakinya ini rata atau tidak. Nah, ini menunjukkan dislokasi pinggul yang horizontal. Ya, jadi ada 2 dislokasi. Nah, ini adalah teknik mendeteksi paling sederhana dan paling mudah. Dan semua orang bisa mempraktekkan. Termasuk Anda sendiri, nanti coba dipraktekkan di rumah. Periksa setiap anggota keluarga Anda. Jika memang ada indikasi-indikasi tersebut, maka sebaiknya segera diperbaiki. Karena intinya, sistem rangka kita ini ketika mengalami masalah atau tidak balance, pasti suatu saat akan mengalami masalah. Ya, suatu saat mungkin beberapa tahun kemudian akan mengalami masalah, termasuk saraf tersebut tadi. Maka alangkah baiknya jika hal ini bisa dicegah sedini mungkin, jangan sampai terjadi saraf terjepit. Nah, berikutnya yang kedua adalah cara diagnosa dengan cara melihat MRI atau rongsen tadi ya. Nah, itu yang paling mudah. Jadi bukannya kita tidak punya ilmu di tradisional ini, tapi memang kadang kita membutuhkan teknologi atau membutuhkan ilmu kedokteran untuk membantu mendeteksi kondisi pasien. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kembali saya sampaikan, silahkan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti coba dipraktekkan di keluarganya dulu, anak, istri, ya, ayah, ibu, semuanya dideteksi apakah ada dislokasi tulang pinggul. Jika memang ada, segera diterapi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa channel ini supaya lebih maju, di-subscribe, di-like, di-share, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.